Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita berada di forum ini hari Sabtu, tanggal 4 Juni. Semoga kita dalam keadaan sehat, ya, baik keluarga kita, keluarga besar Stigi, dan seluruh di forum ini dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih, ya, dalam keadaan sehat dan sejahtera. Baik, kita akan masuk ke pengantar ilmu manajemen pertemuan ke-11, kawan-kawan, ya. Seperti yang saya berikan kepada mohon kawan-kawan, apa ya, maksudnya tidak terlalu tolong di mute ya. Baik, saya kirim ke saya bagikan share-nya ya, seperti kayak kemarin. Ya, jangan lupa kawan-kawan, password kita adalah 12345 ya. Oke. Ya, kita akan mulai saja kawan-kawan dalam pengantar ilmu manajemen. Kita akan berbicara luas ya. Kemarin kita bicara secara teori ya. Sekarang bagaimana penerapan aplikasinya ya pada hari Sabtu 4 Juni 2020 masuk ke dalam pertemuan ke-11 ini. Ya, saya masukkan dulu kawan-kawan kita ya. Ya, oke. Ya, silakan bergabung kawan-kawan. Ya, kita akan bicara tentang pembagian kerja dan struktur organisasi. Nah, pembahasan ini kita akan memulai dari pendapat Profesor Dr. Ernest Dale ya, tahun 1917 dan beliau wafat tahun 1996. Beliau menyatakan harus menentukan 5 langkah dalam proses organisasi dan menjelaskan Evelina, tolong kawan-kawan ya. Dengan menentukan 5 langkah proses pengorganisasian dan menjelaskan tolong Evelina, Desi ya. Dengan menentukan 5 langkah dalam proses pengorganisasian dan menjelaskan langkah-langkah tersebut, di mana pertama kita harus merinci seluruh pekerjaan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, setiap organisasi dibentuk seperangkat tujuan, kawan-kawan. Bagaimana contoh misalnya Rumah Sakit Pertamina didirikan untuk kegiatan sosial merawat kesehatan, ya. Lalu PT Transportasi Bluebird Group didirikan untuk kegiatan transportasi, ya, bagi masyarakat umum dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi driver taksi, manajer pol, manajer akuntansi, manajer SDM dan manajer lainnya ya, dan beberapa karyawan sebagainya ya. Artinya struktur organisasi ini akan kita bicara luas bahwa memberikan langkah-langkah ya, lebih luas skopnya ya. Lalu kedua, bagaimana membagi beban kerja dalam kegiatan secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ya. Lalu ketiga, bagaimana kita mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logika, ya. Maksudnya logika bukan ini ya, maksudnya perhitungan-perhitungannya tepat, ya, dan bisa menghasilkan yang efisien. Ini penting sekali, kawan-kawan, ya. Lalu yang keempat, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota-anggota organisasi dalam satu kesatuan harmonis, ya, artinya suatu organisasi yang besar, kita harus bergerak bersama-sama, ya, dengan satu visi misi dalam satu kesatuan yang harmonis, ya, kompak. Ya, ini penting sekali, kawan-kawan. Ya. Lalu kelima, bagaimana kita memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian dan juga mempertahankan. Nah, penting sekali, kawan. Ya, dan bagaimana juga kita meningkatkan efektivitas, ya. Kita ambil contoh, misalnya kawan-kawan ya, misalnya manajemen transportasi taksi Bluebird ya. Bagaimana kita lihat ya dalam satu struktur organisasi saling bahu membahu ya, seperti saya katakan, di mana manajemen PT Bluebird Group harus dilaksanakan dengan profesional ya, melalui berbagai rapat-rapat ya, rapat direksi dan seluruh staf manajer ya, sehingga visi misi perusahaan untuk maju ke depan itu terlihat jelas ya. Bagaimana untuk meningkatkan profit, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, kinerja, bagaimana untuk melayani customer, bagaimana untuk
meningkatkan inovasi-inovasi ya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, artinya di sini juga perlu ya, di mana PT Bluebird Group juga melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya bagaimana untuk melayani transportasi tamu ya. Artinya perusahaan atau kita mendirikan perusahaan juga membutuhkan mitra ya. Mitra untuk bekerja sama ya. Kita lihat PT Bluebird juga mengadakan kerjasama dengan Lipo Malls ya, Hypermart ya, lalu Harris Hotel ya, Fox Hotel dan berbagai perusahaan-perusahaan lainnya untuk melayani customer atau tamu ya. Lalu berikutnya kawan-kawan kita lihat ya, bagaimana tadi saya katakan manajemen juga harus meningkatkan inovasi-inovasi ya. Ini tidak bisa kita pungkiri ya, bagaimana kita lihat perusahaan Bluebird melakukan transaksi dengan cara non tunai ya, biasanya secara tunai cash ya, bisa melalui pilih menu payment ya, seperti gambar-gambar di atas ya. Lalu ada bagaimana konsumen merasa nyaman untuk memesan taksi ya, lalu juga aman dengan passcode atau passcode ya, sehingga infokan passcode Anda kepada pengemudi ya dengan secara aplikasi yang sudah ada, yang ada di aplikasi Bluebird ya, My Bluebird ya, dan seterusnya ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana manajemen Bluebird memberikan kepuasan konsumen dalam memesan dan pembayaran taksi Bluebird baik secara tunai dan non tunai ya. Artinya pergerakan inovasi teknologi ya dalam suatu manajemen organisasi kita harus siap kawan-kawan ya. Selanjutnya dapat lihat bagaimana proses pengorganisasian sebagai berikut. Bisa kita lihat kawan-kawan ya. Ada beberapa hal yang kita lihat. Anda harus bisa merincikan pekerjaan ya. Lalu harus melakukan pembagian pekerjaan kepada manajer-manajer. Manajer-manajer juga membagikan pekerjaan kepada staf-staf ya. Lalu ketiga, adanya pemisahan pekerjaan per departemen sesuai keahlian ya dalam bidang ilmu masing-masing ya, bidang SDM, bidang keuangan, bidang hukum, bidang operasional, dan bidang-bidang yang lainnya. Lalu berikutnya warna merah ini pentingnya koordinasi pekerjaan, artinya Anda nanti sebagai manajer, di mana bawahan-bawahan tersebut ya akan terbagi-bagi, ya Anda harus bisa mengkoordinasikan pekerjaan tersebut kepada staf-staf, ya, di mana perusahaan telah menetapkan ya visi misi perusahaan tersebut, ya yang saya katakan harus satu terintegrasi ya, terjadi kekompakan, ini penting ya. Lalu terakhir monitoring dan artinya setiap departemen yang Anda pimpin, Anda harus awasi dengan baik ya kinerjanya, ya, pekerjaannya, targetnya, ya, apa yang sudah dihasilkan target sudah tercapai apa belum, ya. Apabila orang-orang atau karyawan atau staf Anda tidak mencapai hasil maksimal, penting Anda melakukan perubahan organisasi, baik di departemen Anda atau organisasi secara keseluruhan ya di dalam perusahaan Anda ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi kawan-kawan. Iya, artinya pembagian kerja penting, division work ya. Artinya pembagian pekerjaan dalam struktur organisasi perusahaan sangat penting. Anda sebagai manajer, nah ya, harus mampu menempatkan person karyawan sesuai kemampuan, bakat, dan keahlian yang dimiliki. Contoh, kawan-kawan, bagaimana Anda menempatkan person atau karyawan dalam divisi Departemen Akuntansi Keuangan sesuai dengan penempatan kualifikasi dalam bidang ilmu ekonomi, bisnis akuntansi keuangan. Ya. Tentunya bisnis akuntansi keuangan akan terinovasi lagi. Ya. Bagaimana sekarang akuntansi keuangan terkomputerized dengan kecanggihan teknologi, ya, artinya Anda harus mendapatkan karyawan yang cakap, mampu, ya, siap skill, ya, bekerja, ya, sesuai bidangnya. Ya. Nah ini penting ya. Maka pembagian pekerjaan dibutuhkan dalam struktur organisasi perusahaan dibutuhkan dua hal. Ini penting lagi, dua halnya yaitu kita lihat kawan-kawan yang warna kuning ini pentingnya spesialisasi pekerjaan, ya, artinya keahlian pekerjaan dalam pembagian per departemen organisasi perusahaan. Contoh, misalnya departemen manajer pemasaran dan penjualan, ya. Artinya
tentunya manajer dan bawahannya telah menguasai bidang tersebut, kawan. Ya. Lalu kedua, Anda harus membuat desain pekerjaan, yaitu person karyawan, untuk mengetahui, mengerti tugas apa yang dilaksanakan sesuai standar operasional perusahaan atau SOP yang telah ditetapkan. Ya. Jadi Anda harus memberikan guidance, ya, guidance atau petunjuk. Ini loh, Anda bekerja di Departemen Keuangan, petunjuknya ini. Anda bekerja di Departemen Operasional, petunjuknya ini, pengawasnya ini, ya, targetnya ini. Nah, ini penting sekali. Artinya Anda harus secara luas, ya, secara luas Anda harus mengerti dua hal pentingnya spesialis pekerjaan karyawan Anda, yang cakap, yang ahli. Kedua, desain pekerjaan. Anda sebagai manajer harus memberikan petunjuk, ya, agar karyawan-karyawan Anda bekerja sesuai standar operasional perusahaan yang telah ditetapkan. Ya. Misalkan organisasi rumah sakit tentu ada SOP-nya, ya, dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Ya. Lalu kawan-kawan, kita lihat karakter pekerjaan atau job characters. Ya. Ada 5 karakter pekerjaan yang meliputi. Pertama, tentang variasi keterampilan. Ya. Lalu 3, signifasi tugas atau text signification. Ya. Lalu 4, otonomi. Lalu kelima, umpan balik. Ya. Tentunya nanti kawan-kawan membaca lagi, ya. Itu pekerjaan high skill, ya, skill tinggi, dan low skill, ya, atau skill rendah. Ya. Kalau high skill kita lihat ada perancang, desain pakaian, arsitektur bangunan, ya, pertamanan, landscape, dan lain-lainnya. Lalu ada perancang software komputer atau teknologi. Ada lagi pekerjaan dalam bentuk pengawasan lalu lintas penerbangan, ya, air traffic control (ATC). Ya. Lalu ada lagi manajer proyek pembangunan gedung perkantoran dan apartemen. Ya. Lalu terakhir umpan balik, yaitu atlet profesional. Ya. Sedangkan pekerjaan low skill, ya, tentunya low skill artinya tidak butuh pendidikan yang terlalu tinggi, ya, artinya ada kurir, ya, tapi harus juga ditekankan juga ketepatan waktu, ya, pengiriman barang dan kegiatan informal bidang jasa. Lalu karyawan lini perakitan mobil, perakitan alat elektronik, ya, tentunya penting juga, ya, itu spesialis untuk selalu teliti dalam pekerjaan elektronik atau perakitan mobil, ya, sebab membutuhkan presisi tinggi. Ya. Lalu berikutnya ada juga pekerja bangunan, kasir toko minimarket, supervisor minimarket, dan petugas keamanan lingkungan. Kita akan lihat bahwa Profesor Richard Heckman memberikan gambaran hubungan karakteristik, ya, karakter dan motivasi kerja sebagai berikut. Kita lihat kawan-kawan, ini penting sekali, ya. Nanti teman-teman ingin ngambil manajemen SDM, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karakteristik tugas, ya. Lalu kedua, variasi keterampilan, yang dimana ada identitas tugas, signifikansi tugas, ya. Lalu ada otonomi, ya, kembali lagi, ya, umpan balik, kembali lagi, ya. Kalau karakter tugas ini berbicara bagaimana Anda kepuasan dan kenyamanan itu penting, ya. Anda sebagai karyawan loh, ya, sehingga Anda menghasilkan hasil pribadi yang berkualitas dan kerja yang berkualitas, ya. Jadi kalau Anda puas dan nyaman, happy, ya, bahagia, sejahtera di perusahaan tersebut, karakter tugasnya akan menghasilkan pribadi Anda yang lebih baik, ya, kemampuan pekerjaan Anda yang lebih baik, ya, pekerjaan Anda yang lebih baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Lalu ada yang kedua, ketiga, 4, merasakan arti penting pekerjaan, merasakan tanggung jawab atas hasil output pekerjaan, ya. Lalu yang keempat, mengetahui hasil aktual nyata dari segala kegiatan aktivitas pekerjaan, ya. Bergabung menjadi satu, iya. Artinya akan membuat Anda sebagai karyawan, ya, perhatikan, artinya pertama, motivasi kerja internal akan tinggi, ya. Lalu kualitas prestasi kerja juga semakin tinggi. Lalu ketiga, kepuasan kerja tinggi.
lalu tingkat kemangkiran atau tingkat bolos ya, atau tidak hadir. Nah, ya penting sekali ya. Dan berhenti kerja, artinya ingin mengundurkan diri itu sangat rendah karena terjadi komitmen loyalitas di perusahaan Anda. Sehingga terakhir dari 1, 2, 3, 4 ini akan tercipta dalam perusahaan Anda atau organisasi perusahaan Anda, di mana karyawan-karyawan akan merasakan kesejahteraan ekonomi. Nah, ya, jadi hasil pribadi dan kerja akan meningkatkan motivasi kerja internal tinggi, akan menghasilkan kualitas prestasi kerja tinggi, menghasilkan kepuasan kerja tinggi, lalu tingkat malas, tingkat mangkir, tingkat bolos, ya, atau ingin berhenti kerja rendah sehingga tercipta loyalitas dan komitmen kepada organisasi, ya, kesetiaan kepada negara. Nah, itu ya, misalnya teman-teman kita yang bekerja di PNS atau di TNI Polri, ya, ada loyalitas dan kesetiaan kepada negara. Nah, ini penting, ya. Sehingga dari organisasi tersebut, ya, akan tercipta kesejahteraan ekonomi, ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Berbagai bentuk struktur organisasi dalam ilmu manajemen, ada 5 aspek, ya. Kita lihat, menyampaikan informasi unsur-unsur yang diuraikan, tentunya adanya pembagian kerja, ya. Setiap kotak mewakili tanggung jawab seseorang manajer, karyawan, atau submit untuk bagian tertentu. Lalu manajer garis bawahan, di mana garis menunjukkan garis komando, bawahan karyawan melapor, report kepada atasan. Jenis kerja yang dilaksanakan, di mana label atau uraian kotak menunjukkan tugas-tugas kerja organisasi atau bidang-bidang yang bertanggung jawab yang berbeda-beda. Ingat, spesialisasi dalam pekerjaan Anda, ya. Jadi saya ingin fokuskan, ya. Kalau Anda ingin jadi keuangan, fokus di keuangan, pemasaran, fokus di pemasaran, SDM, fokus di SDM, ya. Tapi kalau Anda mempunyai 2 kalian, misalnya keuangan dengan SDM, ya alhamdulillah, berarti Anda punya talenta yang luar biasa, ya, bakat yang luar biasa, ya. Lalu keempat, pengelompokan bagian-bagian pekerjaan adalah keseluruhan bagian menunjukkan dasar pembagian kegiatan organisasi, contoh dasar fungsional atau wilayah. Lalu kelima, tingkat manajemen adalah sebuah bagian yang tidak menunjukkan manajer dan bawahan secara perorangan, tetapi ada hierarki pimpinan secara keseluruhan, di mana semua orang karyawan yang melapor kepada atasan manajer harus mempunyai sikap hormat, penting, ya, respect, ya, kedudukan dalam jabatannya. Demikian sebaliknya, Anda sebagai manajer, sebagai pimpinan suatu departemen, juga harus menghormati bawahan atau karyawan Anda, ya. Jadi pentingnya timbal balik antara manajer dan bawahan dan manajer. Ini penting, ya. Nah, struktur organisasi dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi, sehingga pentingnya kesatuan harmonis, ya, diarahkan dikembangkan secara terus-menerus pada suatu tujuan menuju kondisi yang maksimal atau optimal, ya. Nah, lihat warna hijau ini, kawan-kawan, struktur suatu organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau organigram, yaitu suatu lukisan grafis yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris, baik vertikal maupun horizontal, antara bagian maupun antar individu, ya. Ini pendapat dari Bapak Profesor Dr. Salih Afif, ya, memberikan 4 contoh. Nah, perhatikan kawan-kawan, ya, nanti kalau skripsi, ya, saya ingin tekankan, harap perhatikan penulisan skripsi, lampirkan struktur organisasi perusahaan yang Anda analisa, ya. Kita lihat, kawan-kawan, organisasi garis, ya, ada direktur, kepala bagian, misalnya pembelian, kepala bagian B, produksi, kepala bagian C, penjualan, ya, dibantu dengan staf-stafnya, dibagi-bagi lagi, bagian produksi juga dibagi staf-stafnya, penjualan dibagi staf-stafnya, sehingga ini penting, ya, tadi saya katakan setiap departemen ada tugas masing-masing, ya, setiap departemen punya tanggung jawab, setiap departemen A, B, C masing-masing harus punya tanggung jawab bagaimana departemen atau manajer Anda
membuat suatu departemen yang harmonisasi. Dan semuanya tiga-tiga ini tunduk dan sepakat visi misi perusahaan yang telah ditentukan oleh pimpinan, yaitu direktur. Ya. Ini contoh organisasi garis. Ya. Lalu berikutnya, nanti mohon dibaca saja. Ada lagi organisasi fungsional, ada kepala bagian, perencanaan, pelaksanaan, ya, di mana ini ada DIX, ya, pengawas, ya, yang memberi nasihat kepada kepala bagian. Perencanaan dibagi oleh 3 staf, pelaksanaan dibagi 4 staf, di mana QR, OR ini ya, saling terintegrasi ya kepada departemen-departemen lainnya ya. Nah, selanjutnya setelah yang kedua kita lihat yang ketiga, organisasi garis dan staf ya. Kita lihat ada direktur, staf X, staf Y ya. Staf X dan staf Y ini ibarat staf ahli. Dari direktur dibagi 3 departemen. Ini contohnya ya. Misalnya produksi, pembelian, penjualan. Dari produksi ini ada staf ahli, staf W. Penjualan juga ada staf ahli, staf Z. Ya. Nah, di produksi ini dibagi-bagi lagi. Ya. Beberapa staf, ya, termasuk pembelian dan penjualan. Ya. Artinya, kebaikan organisasi garis dan staf, kesatuan perintah dapat dipertahankan. Kedua, para fungsionaris garis dapat mencurahkan perhatiannya pada beberapa aspek tertentu yang dianggap penting. Ya. Nanti dibaca lagi kelemahannya apa. Ya. Ada plus dan minusnya. Lalu berikutnya organisasi matriks. Ya. Artinya, lihat direktur ada 2 staf ahli, ya, dibagi 3 departemen, F1, F2, F3, ya, di mana kebaikan organisasi matriks terlihat fleksibilitas. Staf ini mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan volume, kesibukan organisasi dalam mengelola proyek-proyeknya. Lalu pentingnya penempatan tenaga fungsional, ahli, dapat lebih terkoordinasi dengan lebih baik. Lalu keempat, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat. Lalu keempat, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengeluaran biaya dapat lebih terkendali. Ya. Pentingnya lagi ya, yang terakhir ini Anda harus mengawasi, controlling terhadap pelaksanaan pekerjaan para manajer Anda. Anda juga harus melaksanakan pengawasan lagi, controlling bagaimana pengeluaran biaya dapat lebih terkendali. Ya. Ini lebih banyak di perusahaan-perusahaan swasta multinasional yang sangat besar. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nanti kelemahan Anda baca lagi. Lalu bagaimana perubahan sikap perilaku organisasi manajemen? Ya, ada ya beberapa hal. Pertama, mengatasi ketidakpuasan. Ya, ini bisa terjadi ya. Artinya seseorang pekerja tanpa disadari secara fisiologi juga dapat membuat tidak puas. Misalkan pegawai bidang administrasi dan bidang umum telah bekerja 5 tahun di perusahaan PT ABC dengan baik dan loyalitas. Tentunya pegawai tersebut akan menimbulkan kebosanan dalam pekerjaan yang rutin, terlalu rutin. Nah, di sininya perlu Anda nanti sebagai manajer untuk melaksanakan sedikit perubahan dengan mengangkat yang karyawan yang sudah loyalitas sebagai asisten manajer Anda. Ya. Contoh demikian menggambarkan seseorang akan merasa puas jika memiliki status dalam pekerjaan. Ya. Lalu Anda sebagai manajer, pimpinan, nah ini penting sekali kawan-kawan. Anda harus bisa mencairkan kebukuan di dalam organisasi. Unfreezing, ya. Artinya dalam elemen-elemen dapat mencairkan kebukuan, ya, kekakuan, ya, tersebut, ya, dengan antara lain membentuk perubahan sikap. Anda harus bisa mengkomunikasikan nilai baru yang dibutuhkan. Anda juga harus bisa meminimalkan kelemahan dengan mengadakan perubahan-perubahan, ya, bisa melakukan training, pelatihan, ya, setiap 4 bulan atau 5 bulan sekali, ya. Lalu keempat, Anda harus bisa memaksimalkan pemberdayaan untuk melakukan perubahan sesuai pengarahan yang diyakini, ya. Nah, ini ada contohnya, ya, bisa Anda baca, ya. Selanjutnya kita lihat lagi membuat perubahan, converting, ya, artinya perubahan secara fisik maupun perubahan skala sikap dalam bentuk perilaku dan mengatasi hambatan, ya, stagnan, ya.
di dalam melakukan perubahan sikap di dalam organisasi, ya, perubahan secara fisik, misalnya dengan memberikan pakaian seragam kerja untuk membangkitkan semangat kebersamaan dalam satu organisasi, ya. Ini bisa juga di IG, ya. Kita sebagai mahasiswa STIG kita punya jaket alma mater sehingga mempunyai kebanggaan kita sebagai mahasiswa dan juga lulusan alumni dari STIG, ya. Lalu keempat, bagaimana Anda nanti sebagai manajer, nah penting lagi ini, ya, melakukan penyegaran, refreshing, artinya penyegaran dapat dilakukan melalui pelatihan, training, ya, individu, ya, secara teamwork juga oke, dan didukung dengan pemberian penghargaan. Nah, artinya nanti Anda sebagai manajer harus melihat karyawan yang berprestasi, berilah mereka reward, penghargaan secara kontinu, ya, untuk dapat membentuk perilaku baru bagi para karyawan dan kelompok di dalam organisasi, ya. Nah, tugas ketiga, kawan-kawan, iya, kita baru saja mempelajari tentang spesialisasi pekerjaan dalam struktur organisasi perusahaan, di mana tentunya spesialisasi pekerjaan dalam dunia kerja sangat dibutuhkan dalam perusahaan organisasi agar karyawan mampu bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, yang semakin bergerak cepat, ya, menjadi pertanyaan untuk Anda, ya, menjadi pertanyaan untuk Anda, ya. Pertanyaannya adalah, ya, A, sejauh mana kemampuan dan keahlian yang telah didapat dalam lingkungan pendidikan Universitas STIG, ya, di mana apakah Anda mampu bersaing dengan kompetitor dengan individu lain, dan bagaimana kedua Anda meningkatkan kualitas kalian serta kemampuan dalam manajerial perusahaan, ya, silakan Anda memberikan jawabannya, ya, dengan mantap minimal 100 kata, ya. Baik, demikian pertemuan kita, ya. Open kamera, kawan-kawan, kita di on YouTube biar kita bisa dilihat dari universitas-universitas lain bahwa kita STIG semangat untuk melakukan pembelajaran online, ya. Saya akan absen Anda. Terima kasih Mbak Tanti Iri Haryanti, Meliana Suci Slamet, Samsia Widya, Ristiu Triani, Melchior Siki, Yohana Dewi, Bang Edwin Saragi, Romi Rangga, ya, Yuli Aristiana, Aisyah Ratnaningsi, Desi, abang kita Mas Aji Saputra, abang kita Mitra Sarumpait, Mas Aan Kurniawan, Mas Sugeng Priyanto, Mas Satria Aji Saputra, Randy Safi'i, Purwanti Ningsi, Selvia Mulyawati, Mesaro, Robi Nawia, Anton Andi Pratama, ada siapa lagi ya? 27. Oke, Tiara Febriantika, Selvia Mulyawati, Purwanti Ningsi, Lastri Purwaningsi, Sugeng Priyanto, ya. Oke. Siapa? Yuli Aristiana, ya, Yuli Aristiana. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di streaming on YouTube kita. Ini kita buat untuk promosi kita, kampus kita yang tercinta STIG, agar kita bisa terlihat jelas bahwa kualitas pembelajaran online kita cukup baik, ya. Kita lebih menerapkan aplikasi teori-teori kita dalam studi kasus, ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat bermalam minggu hari ini, kawan-kawan, ya. Yang ini baik-baik semuanya, dan juga yang sudah berkeluarga, suami istri juga rukun-rukun dan tetap bahagia, ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tinggi, salam sukses untuk kita semua, dan sampai jumpa teman-teman minggu depan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jonggi. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa kawan-kawan. Salam sukses selalu. Salam sukses selalu. Terima kasih lihat rumahnya. Oke.